Diponegoro. Siapa yang mengenal Pangeran Diponegoro? Nah, itu di belakang ada fotonya ya. Pangeran Diponegoro. Dah, saya. Nah, kita Pangeran Diponegoro ini memiliki kisah ceritanya yang merupakan teks non fiksi. Teks non fiksi. Kita akan belajar teks non fiksi. Salah satu tokoh pahlawan yaitu Pangeran Diponegoro. Nah, selanjutnya siapa yang pernah lihat orang berdemo? Yang pernah lihat orang berdemo semua udah lihat? Nah, di mana biasanya lihat? Di mana ada lihat orang berdemo biasanya dulu? Di daerah tertentu. Ya. Apakah yang melakukan berdemo itu kegiatan atau perilaku yang baik? Itu perilaku yang baik atau bukan? Bukan ya. Jadi apa yang harus kalian lakukan agar tidak terjadinya yang namanya kerusuhan? Apa yang harus kita lakukan agar tidak ribut biasanya? Dengan bersama-sama, ya, menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi yang pertama kalian akan memahami teks non fiksi tentang tokoh Pangeran Diponegoro. Yang kedua, kalian akan menganalisis yaitu tentang pengamalan sila yang keempat. Apa bunyi sila keempat? Bermusyawaratan. Ada bermusyawarah ya. Baik. Kalian cermati video yang akan Ibu Guru tampilkan di depan ya. Dicatat ya, apa-apa hal yang penting yang ada di video dicatat. Dicatat apa yang penting di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara cinta, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Ibu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4 tema 5 pahlawanku, Soekarno 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Lalu bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Mari kita cari tahu. Salah satu pahlawan yaitu Pangeran Diponegoro. Berikut ini adalah kisah perjuangannya. Simak baik-baik ya. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825
sampai dengan 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Nah, anak-anak, tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan Pangeran Diponegoro ya. Di antaranya sebagai berikut. Siapakah nama asli Pangeran Diponegoro? Di manakah tempat dan tanggal lahir Pangeran Diponegoro? Bagaimana awal mula terjadinya Perang Diponegoro? Berapa lama Perang Diponegoro berlangsung? Kapan Perang Diponegoro terjadi? Dan berada di pulau mana? Itulah beberapa pertanyaan yang dapat diajukan tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Kalian bisa mencari informasi-informasi terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro dilahirkan pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Ia adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III. Semasa kecil, Pangeran Diponegoro bernama Bendahara Raden Mas Antavirya. Meskipun Pangeran Diponegoro putra seorang raja, ia menolak hidup di dalam keraton. Ia tinggal di desa Tegalrejo. Pangeran Diponegoro terkenal sebagai pahlawan nasional karena memimpin Perang Diponegoro. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Perang tersebut bertujuan melawan pemerintah Hindia Belanda. Karena itu memakan banyak korban jiwa. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan perjuangan yang anti penjajah. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi dan kemerosotan moral. Kesulitan itulah yang membuat Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Banyak sikap Pangeran Diponegoro yang pantas diteladani. Pangeran Diponegoro terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Pangeran Diponegoro selalu mengutamakan ketakwaan dan ketaatan menjalankan perintah agama. Beliau selalu mengutamakan kejujuran. Pangeran Diponegoro mengutamakan sikap berani dalam melawan penjajah. Nah, anak-anak, itulah kisah dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Kalian bisa meneladani sikap dari perjuangan beliau ya. Sekarang silakan kalian tuliskan informasi penting terkait Pangeran Diponegoro. Nama tokoh yaitu Pangeran Diponegoro. Perilaku yang pantas ditiru adalah berani dan pantang menyerah. Kemudian perjuangan yang dilakukan yaitu perang melawan penjajah. Dan daerah asalnya yaitu dari Yogyakarta. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat dari berbatuk dan dari bumi ditolaki dalam hati. Artinya dari kepala digenggam tangan, digerakkan tangan. Usaha ini berhasil karena disertai dengan memotori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama,
karena dalam memimpin warga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan? Tuliskan pengalaman kalian bekerja sama yang pernah kalian lakukan. Ya, pernah. Pengalamanku bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama, suku, dan ras itu sangat menyenangkan. Sebab kita bisa mencapai tujuan bersama dan saling menghormati satu sama lainnya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi kalian bisa melihat macam-macam video yang ada di depan, ya. Dari Bu Guru tanya, ya. Bu Guru tanya sekarang, apa yang kalian cermati di video itu tentang apa? Tentang Pangeran Diponegoro. Apa lagi informasi yang kalian dapat yang kalian catat tadi? Ayo angkat tangannya. Apa lagi? Tentang berani pantang menyerah. Ya, tepuk tangan untuk Jena dan Suci. Kita kasih kapolda best. Kapolda best. Jempol kiri, jempol kanan, satu best. Nah, jadi tadi kalian mencermati tokoh yaitu siapa? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Ya. Lahir di mana Pangeran Diponegoro ini? Lahir di Yogyakarta. Lahir di Yogyakarta. Kapan lahirnya? Angkat tangannya, kapan? Dari 11 November tahun 1945. Apa yang bisa kita teladani tadi dari cerita atau kisah dari yang disampaikan di video tentang pahlawan Diponegoro? Apa yang bisa kita teladani dari sifatnya? Tadi siapa? Berani pantang. Berani. Harus berani. Apa lagi? Pantang. Besar suaranya apa lagi? Pantang menyerah. Apa itu enggak? Pantang menyerah dan bela berkorban. Ibu guru sudah bagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Masing-masing kelompok ada 4 anggota ya. Jadi ibu guru akan bagikan LKPD-nya ya. Ini LKPD 1, kalian jawab. Ya, di sini sudah ada petunjuk pengerjaan LKPD. Nanti kalian tulis nama kelompok, anggota kelompoknya ya. Kemudian di dalamnya di sini terdapat beberapa bentuk soal ya yang harus kalian kerjakan secara
Dengarkan temannya. Yang lain dia
bermusyawarah dan melakukan biasanya voting ya. Siapa yang suaranya lebih banyak itu yang akan menjadi ketua kelas ya kan? Nah, itu termasuk salah satu pengamalan sila yang keempat. Apa sila keempat? Nah, untuk mengetahui dan lebih lanjut bagaimana arti dari lambang sila yang keempat, apa arti sila yang keempat, dan bagaimana atau apa-apa butir pengamalan sila yang keempat ya. Ini yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Perhatikan video yang akan Ibu Guru tampilkan di depan ya. Perhatikan, catat informasi yang menurut kalian penting ya. Mengembangkan sila keempat Pancasila karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Banteng adalah lambang dari Pancasila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kelompok. Sebagai lambang sila keempat pada Pancasila, banteng punya aktif sendiri kids. Ya, setiap sila yang ada pada Pancasila punya gambar yang melambangkan isi dan maksud dari masing-masing sila. Kira-kira apa hubungan bunyi sila keempat ini dengan hewan banteng ya? Sekarang kita cari tahu penjelasan mengenai makna lambang banteng dalam sila keempat Pancasila yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Makna lambang banteng pada sila keempat Pancasila. Banteng atau kepala banteng merupakan lambang dari sila keempat Pancasila. Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat Pancasila karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Banteng juga suka berkumpul dan jiwa sosial yang tinggi. Ia jadi salah satu kawanan hewan yang kuat. Hal ini juga bisa berlaku untuk menggambarkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Semakin rakyatnya berkumpul, bersatu, dan bermusyawarah, maka Indonesia akan bisa mewujudkan cita-citanya. Karena itu, nggak heran kalau banteng menjadi pilihan yang tepat untuk melambangkan sila keempat Pancasila. Makna sila keempat dalam Pancasila. Sila keempat dalam Pancasila disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Makna dalam sila ini adalah kita sebagai warga Indonesia melihat kedudukan dan kewajiban yang sama, nggak ada yang membedakan. Meski punya hak masing-masing, kita juga perlu memperhatikan kepentingan bersama dan nggak boleh egois. Kita nggak boleh mengambil keputusan sendiri. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, bermusyawarah juga membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang baik dan adil untuk banyak orang. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menerapkan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan beberapa hal. Misalnya, 1. Selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. 2. Enggak memaksakan kehendak atau pendapat saat bermusyawarah. 3. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Selalu mengutamakan kepentingan bersama, baik itu untuk sesama masyarakat, bangsa, atau negara. 5. Ikut menyampaikan pendapat kalau sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Nah guys, itulah makna sila kelima Pancasila dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like. Tadi kalian sudah memperhatikan video yang Ibu Guru tampilkan. Sekarang jawab pertanyaan Ibu Guru, apa arti dari sila keempat? Dan kalian tulis hal yang penting tadi. Arti dari sila keempat, makna arti sila keempat. Yang pertama apa? Atau ulang yang
ingin bertengkar dengan adiknya? Kakak ke. Adik. Biasanya jika kalian bertengkar bersama adik atau saudaranya, apa yang ibu atau bapak keluarganya di rumah dilakukan agar kalian tidak bertengkar lagi? Biasanya apa yang dilakukan? Dinasehati, melarang, apa juga? Meminta maaf, ya. Itu merupakan salah satu, ya. Jadi kalian maupun di sekolah, baik di rumah maupun di tempat yang lain, jika kalian memiliki masalah harus diselesaikan secara bersama-sama, harus bermusyawarah. Ingat tentang sila yang keempat. Bunyinya apa sila keempat? Coba sebutkan yang ibu guru tadi tanyakan makna sila keempat agar kalian lebih mengerti. Yang pertama yang ketiga apa? Selesaikan masalah secara bersama-sama. Itulah 3 hal yang harus kalian utama pada diri kalian sendiri, ya. Jika kalian menemukan teman yang bertengkar atau di rumah, harus diselesaikan dengan bersama-sama. Juga tidak boleh bertengkar, ya, tidak boleh bertengkar. Kemudian tadi Ibu sudah bagikan LKPD-nya, ya. Itu LKPD 1 dan 2. Sekarang buka LKPD yang kedua. LKPD yang kedua. Ya, itu dikerjakan LKPD yang kedua. Sekarang mulai dikerjakan, Ibu Guru akan keliling lagi untuk memastikan, ya. Untuk memastikan kalian bekerja sama dan baik. Ambil LKPD yang kedua. Buka dan dikerjakan secara berkelompok. Lihat di sana ada gambar, ya. Di samping kiri ada gambar. Apakah gambar itu sesuai? Nanti kalian lingkarin. Kalau dia sesuai, lingkarin yang sesuai. Kalau tidak sesuai, lingkarin yang tidak sesuai, ya. Paham? Paham? LKPD 2? Sekarang mulai, ya.